Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Rizal Dizulikram, bisa dipanggil Dimas. Saya merupakan mahasiswa dari Arsitektur Unika Sugio Pranoto, Semarang. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang tugas SPA2 tentang bangunan sederhana. Langsung aja ke materinya. Yang pertama, di dalam daftar isi terdapat pendahuluan, latar belakang, penjelasan bangunan, prinsip perencanaan dan penataan ruang dalam, lantai 1 dan lantai 2, penataan ruang luar, analogi pendekatan bentuk fasad terhadap seluruh bangunan, dan yang terakhir adalah detail arsitektural yang terdapat di bangunan tersebut. Pendahuluan. Bangunan ini merupakan bangunan yang didirikan dengan konsep pendekatan modern dan natural. Pada dasarnya, bangunan ini dibangun dengan analogi dan proporsi ruang menggunakan golden sections, di mana proporsi ruang dan keseluruhan bangunan sangat ditentukan oleh golden section. Pada proyek ini, saya namakan dengan modern style nature, dengan mengusung konsep modern dan alami. Konsep modern ini saya usung karena ingin mewujudkan bangunan yang futuristik di era yang sangat maju ini agar tidak tertinggal oleh perkembangan zaman. Yang artinya bangunan ini ingin terlihat lebih menonjol atau terlihat lebih modern daripada bangunan sekelilingnya. Pada konsep nature, saya usung pada kondisi dalam dan luar bangunan. Biasanya pembatas luas tanah bangunan menggunakan pagar. Kali ini saya menggunakan semak-semak agar kondisi sekeliling bangunan mendapat penghawaan alami, dan bangunan ini difungsikan sebagai tempat waiting room untuk customer perawatan mobil, dan kafetaria. Bangunan ini dibangun di dalam tempat khusus spesialis perawatan mobil, sehingga setiap mobil yang masuk dan ingin melakukan perawatan pastinya memerlukan waktu yang cukup lama. Demikian, untuk mengakomodasi kebutuhan para customer akan adanya tempat tunggu yang nyaman dan kekinian, dibuatlah bangunan dengan sebagai waiting room dan juga berfungsi sebagai kafetaria atau tempat nongkrong. Penjelasan konsep bangunan. Seperti yang telah saya sampaikan tadi pada penjelasan bangunan sebelumnya, konsep bangunan ini menggunakan konsep modern dan alami. Pada konsep modern, bangunan ini ingin terlihat modern daripada bangunan di sekelilingnya. Dan konsep alaminya, saya mengusung dengan penggunaan semak-semak, tumbuh-tumbuhan, material kayu, digunakan pada eksterior dan interior, dan material-material lainnya. Pada analogi tampak, tepatnya pada tampak atas bangunan, mengusung konsep analogi piano, di mana analogi ini dapat dilihat di side plan, tepatnya pada bangunan utama. Prinsip perancangan dan penataan. Analogi perancangan dan analogi penataan. Penataan. Dalam pola penataan keseluruhan kondisi bangunan ini menggunakan pendekatan analogi grid, di mana seluruh bangunan telah disesuaikan proporsinya dengan golden sections, sehingga bertemulah pola penataan grid yang sesuai. Keadaan bangunan ini menghadap ke utara, dan situasi keseluruhan bangunan bertatapan dengan jalan raya, tepatnya ke arah timur. Dan pada denah bangunan menggunakan analogi layaknya seperti piano. Analogi perancangan. Dalam perancangan bangunan, khususnya pada bangunan utamanya, yaitu bangunan yang difungsikan sebagai waiting room sekaligus sebagai kafetaria, agar fungsi bangunan dapat dimaksimalkan. Pada fasad bangunan ini dirancang guna mendapatkan view sunset pada sore hari, dan pada bukaan belakang terdapat bukaan jendela
yang difungsikan guna mendapatkan penghawaan dan mendapatkan view sunrise pada pagi hari, di mana customer dapat menikmati view sunset dan sunrise dalam ruangan. Jenis material yang digunakan pada bangunan ini berbagai macam. Pada eksterior bangunan atau fasad bangunan, menggunakan material plester atau acian semen, yaitu guna membentuk bentuk geometris pada fasad bangunan, penggunaan roster custom, list papan kayu sebagai mempercantik. Material tersebutlah sebagai penghias eksterior bangunan. Material ini telah disesuaikan dengan konsep yang saya usung dari pertama, guna mendapatkan kesan modern dan alami. Dalam konsep alami masih terdapat semak, pohon, penggunaan material kayu, dan tanaman gantung yang disesuaikan di berbagai macam ruangan maupun luar ruangan, guna mendapatkan penghawaan alami baik dalam maupun luar. Pada penggunaan roster tentu disesuaikan juga dengan konsep awal juga, yaitu dengan menghias eksterior bangunan. Pada penggunaan roster tentu disesuaikan juga dengan konsep awal, yaitu dengan menghias eksterior bangunan. Pada penggunaan roster terdapat bagian depan sampai belakang, sehingga bangunan ini dapat dinikmati tidak hanya dari depan saja, namun pada sisi belakangnya pun juga dapat dinikmati. Pola penataan dalam ruang. Pola penataan dalam ruang, bangunan ini menggunakan golden section guna mendapatkan proporsi ruang pada dalam ruangan, sehingga penghuni dalam bangunan merasakan keleluasaan dan pada proses sirkulasi yang terjadi di dalam ruangan dapat lancar, sehingga penghuni dalam bangunan tidaklah pengap atau merasa kekurangan udara segar. Pada lantai 1 terdapat ruangan yang bersifat privat. Sifat ruangan ini tidak boleh dimasuki atau dikunjungi sembarang orang, kecuali pegawai dan petugas yang bertugas di dalamnya. Pada lantai 2 mempunyai ruang terbuka, yaitu diperuntukkan untuk smoking area. Ruangan ini bersebelahan dengan ruang publik, yang dimana hanya dibatasi dengan sekat pembatas partisi kaca, guna mendapatkan ruang terbuka dan terlihat luas. Pola penataan luar ruangan. Pada pola penataan luar ruangan, terdapat ruangan yang bersifat publik. Ruangan tersebut hanya diperuntukkan kepada pelanggan yang ingin melakukan perawatan kecantikan mobil. Yang paling ujung timur terdapat ruangan atau tempat sebagai cuci mobil. Dan di sebelah baratnya ada detailing room yang digunakan sebagai tempat pemolesan mobil. Ruangan detailing room ini memiliki karakteristik steril, sehingga ruangan tersebut tertutup agar terhindar dari kotoran debu yang dapat mengganggu proses kinerja pegawai. Dan paling ujung barat terdapat parkiran mobil khusus untuk customer perawatan mobil. Bagi para pelanggan yang ingin nongkrong di kafe, dapat memarkirkan mobilnya di depan maupun di samping bangunan. Dalam pola penataan seluruh bangunan menggunakan pola grid dan proporsi golden section, sehingga kapasitas dan kebutuhan dalam maupun luar sudah diperhitungkan melalui golden section. Analogi bentuk fasad seluruh bangunan. Fasad bangunan utama. Dalam analogi penggunaan fasad bangunan menggunakan pendekatan analogi geometris, yang mengedepankan bentuk-bentuk geometris seperti segitiga, persegi, jajar genjang, dan lain sebagainya. Dalam penerapan, pada bangunan utama menggunakan bentuk geometris segitiga yang diletakkan secara acak, tidak aturan, namun membentuk bentuk limasan, sehingga
mendapatkan kesan tonjol dan cekung pada fasad bangunan. Pada penggunaan roster juga menambahkan kesan geometris dalam bentuk persegi. Penggunaan fasad analogi geometris pada bangunan lain digunakan pada seluruh bangunan. Contohnya seperti bangunan tempat cuci, mengadopsi dari konsep bangunan utama yaitu modern dan nature. Pada bangunan tempat cuci, tepatnya pada bentuk atap dan penggunaan material, pada bentuk atap modifikasi seperti pelana namun lebih miring. Konsep fasad dan bangunan tempat parkir dan detailing room. Konsep penggunaan fasad pada bangunan sama halnya dengan konsep pada bangunan tempat cuci mobil, yaitu dengan mengusung konsep bangunan utamanya modern and nature. Terdapat sedikit perbedaan yaitu pada kemiringan atap. Bila atap tempat cuci mobil miring ke kanan, di tempat parkir miring ke kiri, dan tidak menggunakan penutup kuda-kuda atap, sehingga kuda-kuda atap pada bangunan ini terlihat. Bukaan ini difungsikan agar pada bangunan terlihat luas. Konsep bangunan detailing room. Pada bangunan ini mengusung konsep bangunan utamanya yaitu modern, dengan analogi geometris segitiga yang diletakkan secara tidak aturan. Untuk keseluruhan bangunan yang terdapat dalam site plan, dalam desain fasad, bangunan tidak lepas dari konsep bangunan utamanya. Pada bangunan ini dibuat tertutup. Untuk itu, ruangan detailing room memiliki karakteristik steril, sehingga ruangan tersebut terhindar dari berbagai macam kotoran debu yang dapat mengganggu proses kinerja para pegawai. Detail arsitektural. Yang pertama, detail ini merupakan detail penggunaan plafon pada lantai 2, mengadopsi dari bentuk geometris segitiga limasan yang disusun secara horizontal dan vertikal. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, desain ini mengusung konsep nature baik dari dalam maupun luar bangunan. Penggunaan material papan kayu ukuran 5x7 yang dipotong menyesuaikan model dan bentuk, kemudian ditempel dan dibentuk seperti pada gambar. Pada lapisan pertama, terdapat bentuk pola papan kayu, kemudian papan ini akan ditempel ke gypsum board pada lapisan kedua. Pada lapisan kedua terdapat gypsum board sebagai penutup rangka plafon. Pada dasarnya, desain ini telah mencakup konsep awal yaitu modern and nature, dikarenakan model plafon yang mengusung gaya geometris dan material kayu sebagai pendukung. Detail arsitektur kedua. Detail ini menjelaskan tentang jendela bukaan pada bagian atap bangunan utama. Pada bangunan utama penutup atap menggunakan atap pelana biasa dengan genteng beton konstruksi baja ringan, guna mengurangi beban bangunan. Bukaan jendela ini difungsikan sebagai jalur sirkulasi udara masuk dari atas dan menjadi sumber pencahayaan pada siang hari, sehingga pada siang hari tidak perlu menyalakan lampu guna menghemat pemakaian listrik. Jendela ini menggunakan material aluminium yang sifatnya ringan dan kuat. Untuk engsel bukaan jendela ini diperkuat dengan material plat besi. Bisa dilihat posisi jendela pada denah situasi. Pada posisi ini, ruangan yang di bawahnya merupakan ruangan yang kurang dapat pencahayaan, sehingga aktivitas yang berlangsung di dalamnya kurang maksimal apabila suatu ruangan mempunyai kekurangan pencahayaan. Pada saat malam hari pun juga pada ruangan ini mendapatkan pencahayaan dari bulan, sehingga penggunaan listrik juga dapat diminimalisir. Pada bagian atap, apabila dilihat dari bagian depan bangunan atau fasad, model atap ini tidaklah terlihat dikarenakan model atap ditutup dengan dinding yang menjulang ke atas, sehingga model atap hanya dapat dilihat dari tampak atas menggunakan drone atau kamera terbang. Pada tampak fasad, penggunaan ini terlihat menggunakan penutup atap model dark. Detail arsitektur ketiga. Detail jendela bukaan di setiap sisi bangunan, baik lantai 1 ataupun lantai 2. Jendela ini merupakan material aluminium. Jendela ini memiliki bukaan secara vertikal. Jendela ini difungsikan sebagai alternatif tambahan pencahayaan pada ruangan dan penghawaan.
Desain dan bentuk jendela dibuat horizontal dan difungsikan untuk menambah efek masuknya cahaya pada suatu ruangan dan penghawaan pada suatu ruangan. Sekian presentasi dari saya, Dimas Rizaldi. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.